Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah membahas definisi dan ruang lingkup HI, lalu bagaimana HI itu mengikat dan sejarah selanjutnya dilanjutkan dengan sejarah hukum internasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional sebagaimana kita ketahui adalah bagian daripada sistem hukum pada umumnya. Namun pada titik tertentu, karena hukum internasional itu menyangkut negara, hukum internasional juga diberlakukan di negara-negara, maka pada titik tertentu kadang akan ada benturan dalam implementasinya di level negara. Bagaimana hukum internasional dapat diterapkan dalam wilayah atau teritorial sebuah negara. Karena meningkatnya hubungan internasional antar negara, begitu juga jumlah perjanjian internasional yang semakin meningkat, maka permasalahan antara hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dapat menjadi masalah penting apabila negara-negara tidak memiliki suatu sistem atau cara tertentu memastikan bahwa hukum internasional dapat diterima dalam hukum nasional. Nah, kita akan membahas bagaimana hubungan antara HI atau hukum internasional dengan HN atau hukum nasional dalam penerapannya. Kita sudah membahas bahwa HI mempunyai subjek hukum yang berbeda, yaitu negara, sedangkan HN mempunyai subjek hukum orang, individu, utamanya adalah orang, individu, dan badan hukum. HI tidak memiliki eksekutif, legislatif, maupun penegakan hukum sebagaimana yang dimiliki oleh hukum nasional. Sebaliknya, hukum nasional memiliki organ-organ lembaga negara yang lengkap. Ada dua pandangan tentang hukum internasional dalam literatur. Yang pertama, pandangan mengenai voluntarisme. Berlakunya HI sepenuhnya bergantung pada kehendak negara atau disebut dengan konsen. Pandangan yang kedua adalah objektivisme. Berlakunya HI itu tidak bergantung pada kehendak atau kemauan negara, tidak semata-mata bergantung pada konsen, tetapi karena negara menganggap bahwa hukum internasional itu diperlukan dan sesuai dengan keinginan atau maksud didirikannya negara itu sendiri secara objektif. Itu sebabnya disebut dengan objektivisme. Permasalahan jadi timbul mengenai bagaimana HI dapat diterapkan dalam HN. Apakah HI dan HN merupakan dua hukum yang terpisah dan berdiri sendiri? Atau apakah di antara keduanya terdapat hierarki? Mana yang lebih unggul dan mana yang di bawah dari keduanya? Voluntarism misalnya memandang HI dan HN sebagai dua bagian hukum yang hidup berdampingan tetapi terpisah satu sama lain. Yaitu tadi karena voluntarism menganggap bahwa HI itu lahir dari konsen negara, persetujuan dari negara. Tanpa persetujuan negara maka HI tidak dapat diadopsi atau diterapkan dalam hukum negara atau HN, sehingga keduanya merupakan sistem hukum yang terpisah. Berbeda dengan objektivisme. Bagi aliran objektivisme, HI dan HN merupakan dua bagian dari satu kesatuan hukum, atau disebut juga dengan aliran monoisme. Karena bagi objektivisme, HI dan HN punya kesamaan tujuan, yaitu tujuan dari hukum itu sendiri. Sehingga timbullah dua aliran utama dalam bagaimana HI dan HN itu diberlakukan satu sama lain, yaitu aliran yang didasarkan oleh voluntarism atau aliran dualisme dan aliran monoisme yang berdasarkan pada objektivisme. Aliran dualisme lahir dari ilmuwan-ilmuwan dari Triple dan Ancelotti yang percaya bahwa HI dan HN terpisah, berbeda. Alasannya, subjek hukumnya berbeda, sumber hukumnya berbeda, dan struktur hukumnya berbeda. Alasan lainnya bahwa kenyataan HN tetap berlaku efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional. Akibat dari aliran dualisme ini, tidak ada hierarki di antara keduanya. Jadi, karena HI dan HN adalah dua
sistem hukum yang terpisah, maka tidak ada hierarki. Yang kedua, tidak mungkin ada pertentangan yang ada. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. HN akan tetap berlaku meskipun bertentangan dengan HI. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, berlakunya HI hanya di wilayah nasional melalui cara transformasi. Satu-satunya cara agar HI dapat berlaku di wilayah nasional adalah dengan transformasi. Namun pendapat ini atau dualisme, aliran dualisme mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan. Di antara kelemahannya adalah sumber adanya hukum pada hakikatnya yaitu sama, yaitu kebutuhan manusia untuk hidup teratur, sehingga memisahkan sumber dari hukum HI dan sumber dari hukum HN merupakan suatu yang tidak perlu. Yang kedua, alasan dari perbedaan subjek hukum sebenarnya kurang tepat. Subjek hukum nasional dalam hukum perdata dan hukum publik, sedangkan HI itu tidak hanya negara. Memisahkan subjek hukum yang berbeda antara HN dengan HI tidak relevan, karena HI tidak hanya mengatur negara semata-mata, tetapi juga mengatur individu, sebagaimana HN juga mengatur individu. Sedangkan perbedaan struktur hukum sebenarnya bukanlah sesuatu yang prinsipil. Masyarakat internasional saat ini sudah mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi, yang dimana HI sudah semakin kompleks, tidak hanya mengatur mengenai bagaimana negara dan negara berhubungan, tetapi juga menyediakan metode dan sistem mekanisme penyelesaian sengketa. Dari itu semua, kelemahan yang paling penting dari dualisme yaitu pemisahan mutlak antara HI dan HN sudah sangat tidak relevan saat ini, yaitu karena tidak jarang hukum internasional justru tunduk pada atau disesuaikan dengan hukum internasional. Aliran yang kedua yaitu aliran monoisme. Berbeda dengan dualisme, monoisme percaya bahwa HI dan HN merupakan bagian dari sistem hukum pada umumnya, yaitu hukum yang mengatur hubungan kehidupan manusia atau individu. Daya ikat HI menurut aliran teori monoisme muncul dari primacy atau pengutamaan, di mana tempat HI atau HN yang diutamakan, apakah monoisme yang mengutamakan HI atau monoisme yang mengutamakan HN, atau disebut primat HI dan primat HN. Dalam monoisme primat hukum internasional, maka hukum internasional lebih tinggi atau lebih utama. Monoisme primat HN percaya bahwa HI merupakan lanjutan dari hukum internasional. HI merupakan HN dalam hubungannya untuk urusan luar negeri. Begitu juga HI bersumber pada hukum internasional. Banyak praktek-praktek dalam hukum internasional, misalnya contohnya prinsip-prinsip hukum umum yang lahir dari praktek HI dijadikan sumber dari hukum internasional. Alasan dari lahirnya monoisme primat hukum internasional adalah tidak ada organisasi supranasional. Jadi dalam hukum internasional tidak mengenal organisasi supranasional, sehingga hukum nasional itu kedudukannya lebih tinggi daripada hukum internasional. Selanjutnya, dasar adanya HI terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional. Sehingga perjanjian internasional tidak akan ada tanpa wewenang negara untuk mengadakannya. Dengan demikian, untuk monoisme primat hukum nasional, maka hukum nasional kedudukannya lebih tinggi daripada hukum internasional. Namun, monoisme primat hukum nasional ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya hanya melihat HI sebagai hukum tertulis, sehingga bersumber pada perjanjian internasional saja. Monoisme primat hukum nasional lupa bahwa HI tidak hanya bersumber pada hukum yang tertulis saja. Yang kedua, monoisme primat hukum nasional menggantungkan berlakunya HI pada kehendak atau kemauan negara. Ini merupakan penyangkalan terhadap HI itu sendiri, di mana sebenarnya hal lain dalam dasar mengikatnya HI, yaitu kemauan negara atau sense dari negara
untuk kesesuaian dengan hukum internasional bahwa memang hukum internasional ini dibutuhkan. Selanjutnya, selain monoisme primat HN, dalam aliran monoisme juga dikenal monoisme primat HI yang percaya bahwa hukum nasional justru bersumber pada hukum internasional. Dengan demikian, hukum internasional posisinya lebih tinggi daripada hukum nasional. Mazhab ini dikembangkan oleh mazhab Wina, di mana Kunz, Kelsen, dan Verdross berpendapat yang sama. Namun, kelemahan monoisme primat HI ini juga ada. Di antaranya, 1. Tidak benar jika HN atau hukum nasional itu sebenarnya bersumber pada hukum internasional semata-mata. Karena hukum nasional berkembang atau bersumber dari budaya hukum yang timbul dan muncul dalam masyarakat nasional. Yang kedua, wewenang hukum nasional dalam kehidupan antar negara berasal dari negara itu sendiri, bukan dari hukum internasional. Primat hukum internasional dalam praktek internasional menunjukkan beberapa permasalahan. Misalnya, meskipun sering terjadi pelanggaran HI, namun pada umumnya HI ditaati dan hukum nasional pada hakikatnya tunduk pada hukum internasional. Misalnya, masalah perbatasan. Nah, dalam masalah perbatasan ini, yang berlaku adalah hukum internasional, karena negara-negara sepakat atau konsen untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian perbatasan. Meskipun bersumber dari hukum internasional, ternyata negara-negara mengakui perjanjian perbatasan ini untuk diberlakukan ke dalam hukum nasionalnya. Contoh lainnya adalah hubungan diplomatik dan konsuler. Hubungan diplomatik dan konsuler lahir dari kesepakatan bersama hukum internasional dan negara-negara dalam prakteknya mengimplementasikannya ke dalam hukumnya. Sehingga sebenarnya aliran dualisme dan monoisme tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap bagaimana hukum internasional sekarang dijalankan oleh negara-negara. Dualisme misalnya, yang tidak mengakui bahwa HI dan HN merupakan satu kesatuan dan percaya bahwa HI dan HN merupakan dua sistem hukum yang terpisah, nampak menyangkal bahwa HI sebenarnya juga dapat diberlakukan atau telah diberlakukan ke dalam hukum nasional. Monoisme sendiri yang percaya bahwa HI dan HN merupakan suatu kesatuan juga tidak dapat menjawab kenyataan bahwa HI dan HN dalam prakteknya kadangkala berbenturan dan tidak dapat dijalankan secara bersama-sama. Itu tadi bagaimana hukum internasional dan hukum nasional saling berhubungan satu sama lain. Penjelasannya adalah dalam hubungan keduanya terdapat dua aliran utama, yaitu monoisme dan dualisme. Dalam aliran monoisme juga terdapat dua aliran utama, yaitu monoisme primat hukum nasional maupun monoisme primat hukum internasional. Bagaimana praktek negara-negara dunia mengenai hubungan HI dan HN ini ternyata sangat beragam. Inggris dan Amerika misalnya menganut doktrin yang disebut incorporation doctrine atau international law is law of the land. Jadi, Inggris dan Amerika cenderung untuk menggunakan dualisme, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Prancis menggunakan aliran bahwa traktat dan perjanjian internasional yang disahkan atau diterima menurut undang-undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang nasional. Ini berarti Prancis menganut monoisme dengan primat HI. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Penjelasannya akan dijelaskan lebih lanjut. Namun sebelum itu, di Amerika misalnya, di Amerika prakteknya dibedakan antara self-executing treaties dan non-self-executing treaties. Untuk treaty yang self-executing, artinya treaty-treaty yang berlaku sejak saat disahkan oleh negara-negara, yang self-executing maka akan dapat diberlakukan ke dalam hukum nasional dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Nasional Amerika Serikat dalam memutus sebuah perkara. Berbeda dengan yang non-self-executing treaties,
non-self-executing treaties, artinya treaty atau perjanjian internasional yang tidak berlaku serta-merta namun memerlukan persetujuan atau ratifikasi dari parlemen masing-masing negara. Untuk yang non-self-executing treaties di Amerika Serikat tidak dapat serta-merta berlaku kecuali sudah disahkan oleh atau diratifikasi melalui proses di parlemen. Di Indonesia sendiri, Profesor Utrecht dan Profesor Muchtar Kusumaatmadja percaya bahwa Indonesia menganut monoism primat hukum internasional. Itu adalah pendapat di awal-awal kemerdekaan. Di pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Di Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud di ayat 1 sebelumnya dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Ini berarti dengan menggunakan Undang-Undang 24 tahun 2000, maka Indonesia cenderung untuk menggunakan aliran dualisme. Namun, dalam praktek pelaksanaan ketatanegaraan ternyata terdapat inkonsistensi. Dalam praktek, beberapa hukum internasional diberlakukan dalam hukum nasional dengan menggunakan aliran monoism. Di antaranya Konvensi Wina 61 dan 63 tentang hubungan diplomatik konsuler, ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina tentang diplomatik dan konsuler langsung dapat diterapkan atau diambil oleh pengadilan untuk diterapkan sebagai dasar hukum. Ini juga nampak dalam putusan-putusan MK dalam Judicial Review tentang Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, putusan MK tentang Production Sharing Contract, dan putusan MK tentang asas retroaktif dalam Undang-Undang 16 2003 tentang tindak pidana terorisme. Dalam putusan-putusan itu Mahkamah Konstitusi secara langsung mengutip dan mengambil aturan hukum internasional untuk diterapkan ke dalam hukum nasional. Namun pada prakteknya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga ditemui praktek-praktek sesuai dengan aliran dualisme. Contohnya adalah bagaimana penerapan atau implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1982. Kita mempunyai UNCLOS 1982 tidak serta-merta diberlakukan, namun diimplementasikan ke dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, misalnya tentang undang-undang tentang perairan, undang-undang tentang wilayah pesisir. Begitu juga putusan MK tentang Judicial Review, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, serta pasal 7 ayat 2 di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Praktek Indonesia yang tidak konsisten terhadap aliran monoism atau dualisme menjadi penutup dalam materi hubungan HI dan HN yang saya berikan. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi hukum internasional berikutnya di seri berikutnya. Terima kasih.